Tottenham Hotspur bisa kehilangan pemain sayap, Dejan Kulusevski, menjelang final Liga Eropa Rabu depan melawan Manchester United di Stadion San Mamés. Kulusevski terpaksa keluar lapangan hanya 19 menit setelah kekalahan dari Palace setelah mengalami masalah lutut. Sumber mengatakan peluangnya untuk pulih untuk pertandingan melawan United telah berkurang, dan dia tidak berlatih pada Rabu pagi menjelang pertandingan Liga Premier Spurs melawan Aston Villa. Pemain berusia 25 tahun itu telah menjadi bintang yang langka bagi Spurs musim ini, mencetak 10 gol dan mencatatkan 11 assist di semua kompetisi. Dia telah mencetak 1 gol di Liga Eropa musim ini. Playmaker James Maddison juga absen selama sisa musim ini karena cedera lutut. Seperti Maddison, Lucas Bergvall juga akan absen hingga akhir musim karena cedera pergelangan kaki, seperti halnya Radu Dragusin. Sementara itu, bentrokan melawan Chelsea Jumat ini pasti akan menjadi prioritas kedua bagi MU. Amorim mau bintang-bintangnya tetap fit untuk pertandingan final. Fernandes diperkirakan tidak akan menjadi starter, dengan Andre Onana, Harry Maguire, Casemiro, Rasmus Højlund diperkirakan akan absen. Altay Bayindir, Kobbie Mainoo, Eriksen dan Mason Mount kemungkinan akan starter. Pemain muda Tyler Fredriksson dapat menjadi bagian dari 3 bek Amorim, termasuk Victor Lindelof dan Luke Shaw. Di bek sayap, Harry Amas akan memulai menggantikan Patrick Dorgu lagi. Setelah 90 menit akhir pekan lalu, dan Amad Diallo dapat terus menambah waktu bermainnya di sisi kanan. Chido Obi kemungkinan akan memimpin lini depan. Para pemain Man United berlatih di depan media pada Rabu pagi sebagai bagian dari persiapan final Liga Eropa mereka. Bek Matthijs de Ligt dan Leny Yoro tidak hadir dalam sesi latihan Manchester United pada Rabu pagi. De Ligt telah absen dalam 2 pertandingan terakhir. Dia diduga mengalami cedera lutut setelah dipaksa keluar lapangan pada babak pertama, saat United kalah 4-3 dari Brentford di Stadion Komunitas Gtek lebih dari seminggu yang lalu. Pelatih kepala Ruben Amorim mengonfirmasi bahwa ia akan absen dalam 2 pertandingan Old Trafford melawan Athletic Bilbao dan West Ham. Sementara itu, Yoro terpaksa keluar pada babak kedua saat timnya kalah 2-0 dari West Ham United di Old Trafford. Ia tertatih-tatih saat meninggalkan stadion, tetapi Amorim mengatakan masih terlalu dini untuk memberikan kabar terbaru. United akan menghadapi Chelsea dalam pertandingan tandang terakhir Liga Primer musim ini di Stamford Bridge pada Jumat malam sebelum bertolak ke Bilbao untuk menghadapi Spurs. Sekelompok besar pemain, termasuk beberapa pemain akademi, berpartisipasi dalam sesi utama. Jonny Evans dan Toby Collier terlibat setelah baru-baru ini kembali dari cedera. Aiden Heaven tidak terlibat dalam sesi tersebut. Ia terlihat berlatih secara individu menjelang kemenangan 4-1 minggu lalu atas Athletic. Diogo Dalot juga mengikuti sesi latihan individu. Leny Yoro terlihat di pusat kebugaran di Carrington untuk melakukan latihan kebugarannya sendiri jauh dari kelompok utama. Kelompok yang terlibat dalam sesi latihan kali ini lebih besar dari biasanya, dengan lebih dari 30 pemain yang terlibat, dan hal itu menunjukkan bahwa Amorim berusaha mengelola rencana untuk Chelsea dan final versus Tottenham. Ada beberapa pemain bertahan muda seperti Jayden Camason, James O'Ferry, Godwill Kukonki, Tyler Fredriksson, Sam Murray, Daniel Armer, dan Harry Amas. Fredriksson dan Amas kini menjadi pemain reguler di kelompok tim utama, tetapi di tengah krisis cedera pemain bertahan, beberapa pemain lainnya mungkin ingin terlibat di Stamford Bridge. Jens Scanlon, Sekou Kone, Jim Twites, Jeff Fletcher, dan Victor Musa juga ambil bagian dalam sesi tersebut, begitu pula Ethan Wheatley, yang dipinjamkan ke League Walsall sejak Januari. Skill menawan ditunjukkan Chido Obi, yang menerima umpan sulit selama permainan rondo di sesi tersebut,
Rasmus Højlund mengadang dan masuk untuk merebut bola. Tetapi Obi melakukan gerakan tumit belakang yang berani, mengirim bola melewati kaki Højlund dan menjaga agar umpan terus berlanjut. Itu adalah momen keterampilan tinggi dan disukai oleh para pemain di grup itu. Højlund tertawa, dan momen itu menjadi pengingat bahwa Obi, terlepas dari semua kesulitan yang telah ia hadapi dalam penampilan tim utamanya sejauh ini, memiliki banyak bakat. Carrington terus menghasilkan pemain-pemain hebat dari tahun ke tahun, dan sekali lagi, tim utama Manchester United melihat banyak pemain muda melakukan debut senior mereka musim ini. Toby Collier mendapat debut di bawah Erik ten Hag, sementara Ruben Amorim telah memberi Chido Obi, Harry Amas, dan Tyler Fredrickson debut di tim utama. Dan dengan fokus United yang kuat pada final Liga Eropa, lebih banyak lagi yang bisa terjadi. Pemain-pemain seperti Sekou Kone, Jack Moorhouse, sangat bersemangat dengan pelatih asal Portugal itu, juga akan membawa beberapa bintang muda akademi yang menjanjikan, bersamanya dalam tur pasca musim di Asia serta untuk pramusim. Ini menunjukkan komitmen United terhadap pemain muda dan musim depan diharapkan akan serupa. Sejumlah bintang muda yang menjanjikan sekali lagi akan berharap untuk menarik perhatian pelatih kepala. Di United, usia hanyalah angka dan Louis Bradbury bisa menjadi orang yang diuntungkan pada musim depan. Pemain berusia 16 tahun itu sedang bersinar musim ini, mencetak lebih dari 40 gol di semua level kelompok umur di klub, termasuk gol pertamanya untuk U18, itu juga pada penampilan pertamanya untuk tim Adam Lawrence. Ia juga menjadi pencetak gol terbanyak untuk United U19 dengan 10 gol di Rewe Junior Cup, sementara juga memenangkan 8 caps untuk tim U17 Wales. Kebetulan, ia juga mencetak hat-trick internasional pertamanya pada tahun 2024 melawan Gibraltar dengan skor telak 5-0. United kemungkinan akan mengatasi kurangnya gol mereka di musim panas dengan mencari penyerang yang kompeten, tetapi jika Bradbury dapat mempertahankan penampilannya, setidaknya panggilan kepelatihan senior tidak dapat dikesampingkan. Pelatih utama Manchester United U18, Adam Lawrence, meninggalkan jabatannya di akhir musim ini untuk mencari tantangan baru di tempat lain dalam permainan ini. Lawrence bergabung dengan klub pada Januari 2021 dari Charlton, tempat ia pernah menjabat sebagai kepala pelatihan. Ia awalnya adalah pemimpin U16 United, sebelum dipromosikan ke U18 pada Juli 2023. Di bawah kepemimpinan Lawrence, United memenangkan Liga Primer U18 dan Piala Liga Primer musim lalu. Direktur Akademi United, Nick Cox, mengakui selama 2 tahun terakhir, semua staf di fase pengembangan profesional dapat sangat bangga dengan pekerjaan yang telah Lawrence lakukan untuk mendukung para pemain. Gaya bermain, fokus pada pengembangan individu, dan budaya akademi yang telah didukung. United mengatakan proses penunjukan pelatih utama baru sedang berlangsung dan akan berakhir sebelum musim 2025-2026 dimulai. Akademi United telah mengalami perubahan signifikan musim ini. Pada bulan November, pengembang pemain muda terbaik di kelasnya, Tom Curtis dan Simon Wiles, bergabung sebagai kepala pengembangan pemain untuk tahap pengembangan pemain muda U13 hingga U16, dan pelatih utama U14. Tommy Rowe bergabung di awal musim sebagai pelatih pemain yang sudah berusia lanjut untuk U21, sementara Neil Harris, pelatih utama tahap pengembangan pemain muda, Stuart Lester, pelatih utama skema beasiswa Manchester United Schoolboy, Chris Bachose, pelatih utama penjaga gawang tahap dasar, dan Rick Ashcroft,
pelatih utama tahap pengembangan pemain muda, semuanya telah hengkang. Satu area fokus musim panas ini bagi Manchester United adalah merekrut kiper baru untuk menggantikan atau menantang Andre Onana sebagai kiper nomor 1 di tim asuhan Ruben Amorim. Kiper cadangan Altay Bayindir sepertinya akan mencari klub baru. Sementara itu, pilihan ketiga, Tom Heaton, akan segera mendapatkan kontrak baru di United. Oleh karena itu, diperkirakan dua kiper baru akan datang untuk mengisi posisi tersebut, dengan United tertarik untuk mengontrak kembali Vanja Milinkovic-Savic dari Torino dengan harga murah. Namun, ia bukan satu-satunya pilihan yang saat ini dikaitkan dengan kepindahan ke Old Trafford musim panas ini. Situasi kiper adalah salah satu hal yang tidak akan diprioritaskan United musim panas ini, tetapi bisa menjadi suatu keharusan melalui penjualan Onana dan Bayindir. Simon Stone dari BBC telah menyatakan bahwa Bayindir hampir pasti akan pergi musim panas ini. Rencana awal, klub berharap Eli Harrison dan Hubert Grakzik dapat mengisi peran pilihan kedua. Namun, ia menambahkan satu nama yang pernah didengarnya terkait dengan United. Senne Lammens dari Antwerp adalah nama yang cukup sering dia dengar, dan United mengincarnya. Stone menjelaskan di usia Lammens yang ke-22, tanpa pengalaman di kompetisi Eropa dan tanpa cap senior, rasanya terlalu berlebihan untuk mendatangkannya sebagai pilihan pertama. Namun, Lammens memiliki banyak potensi, jadi jika ia datang, Amorim dapat menilai sendiri apakah pemain Belgia itu cukup bagus. Lammens, meskipun belum berpengalaman, merupakan salah satu kiper terbaik Eropa musim ini dan jika dibandingkan dengan Onana, hal ini semakin jelas. Lammens memiliki musim yang jauh lebih baik, dengan kemampuannya mencegah lebih dari 17 gol, menjadi faktor besar mengapa tim Antwerpnya berada di divisi pertama Belgia A, dan tidak bertarung melawan tim-tim di grup yang lebih rendah.